Iya, shalom adik-adik Shalom. semua. Iya, shalom Kakak Monik. Shalom Kakak Sinda. Iya, selamat pagi Kakak Monik. Selamat pagi juga Kakak Iya. Sinda. Selamat pagi Selamat pagi adik-adik di adik-adik. rumah. Iya, hari ini Kakak Sinda dan Kakak Monik senangnya boleh berjumpa dengan adik-adik semua walaupun lewat ibadah online. Iya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kakak-kakak dan adik-adik semua Adik-adik ya semua. untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, apa kabar Kakak Monik? Sehat, sukacita, saya diberkati. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Iya, bersyukur bahwa selama seminggu Tuhan telah pelihara kita dalam segala aktivitas kita ya adik-adik semua. Iya, betul sekali Iya, Kakak Sinda. Kakak Monik, satu minggu ini Kakak Monik di rumah aktivitasnya apa? Kalau Kak Monik aktivitasnya kuliah, belajar dong Kakak Sinda Iya. ya tentu karena lagi kuliah. Dan tentu tidak lupa untuk apa Kakak Sinda? Berdoa. Iya. Nah adik-adik di rumah pasti tentunya adik-adik semua ada yang sudah sekolah ya? Sudah tidak sekolah online atau masih ada? Iya, walaupun masih sekolah online sudah datang ke sekolah, tetapi itu kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kita semua dan juga Iya. adik-adik di rumah ya. Iya. Adik-adik mari kita Berdiri semua. ya, jangan malas-malas berdiri semuanya masih pagi. Ya pastinya adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Pasti sudah harum-harum, sudah mandi. Cantik-cantik Kakak ya, Monik sudah Iya, ganteng-ganteng adik-adik yang di rumah. Ya adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, masih tetap berdiri ya. Kakak Sinda, kita tuh bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah Iya. yang dahsyat, punya Allah yang maha kuasa. Seperti lagu kita ya Kakak Sinda, yang berkata, Allahku besar, kuat dan perkasa. Iya, kita menyanyi sama-sama ya adik-adik semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Iya, adik-adik di rumah kita akan berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak sekolah minggumu
datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami semua jika pada saat ini Tuhan kami beribadah, berkati telinga kami Tuhan, berkati hati kami Tuhan, berkati mulut kami Tuhan, agar kami benar-benar fokus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Amin. Amin. Iya, masih tetap berdiri ya. Iya. Adik-adik semua, kita akan menyanyi lagi. Berdiri senang, berjalan senang. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Siapa yang sudah penasaran? Saya Kakak Monik. Iya, Kakak Sinda penasaran ya? Penasaran dong. Iya, Kak Monik juga. Apalagi adik-adik yang di rumah ya, pasti penasaran apa nih cerita yang akan diceritakan oleh Kak Heni sebentar. Ya. Namun sebelum itu Kakak Sinda, kita menyanyi lagi. Bapak Abraham. Ya, masih tetap berdiri ya adik-adik. Saat ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, telah membangunkan kami dari tidur kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dalam mendengarkan firman. Ajar kami agar kami tidak ribut dan tidak mondar-mandir ya Tuhan ketika firman Tuhan itu diceritakan. Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Heni. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi Kak Heni, Tuhan yang memberikan hikmat kepada Kak Heni untuk dapat bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik di rumah Alkitabnya sudah disiapkan semua ya. Iya. Kepada Kak Heni Selamat pagi adik-adik. Iya, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau sudah Alkitabnya disediakan semua, mari kita membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik yang masih kecil di rumah, kalau belum tahu membaca, minta tolong mama, papa, atau kakak ya, untuk membacakan firman Tuhan. Oke, kakak akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu siapa tokoh yang diceritakan pada pagi hari ini? Pagi hari ini tokoh yang diceritakan yaitu tentang Bapak Abram. Iya. Kalian tahu Bapak Abram tinggal di mana? Iya. Bapak Abram tinggal di kota Ur Kasdim. Bagaimana Bapak Abram tinggal di kota Ur Kasdim bersama Sarai istrinya dan semua saudara keluarganya ya, sanak saudaranya, keluarganya. Nah, Bapak Abram ini dia orangnya sangat taat, rajin berdoa. Dia taat akan perintah Allah. Ya. Suatu hari Allah berfirman kepada Bapak Abram, "Bapak Abram, pergilah engkau ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Lalu Bapak Abram berpikir, saya mau kemana ya? Tapi karena dia percaya dan taat akan perintah Tuhan, pergilah Bapak Abram bersama istrinya dan juga keponakannya beserta dengan sanak saudaranya dan pelayan-pelayannya ya yang didapat di Haran. Maka pergilah Bapak Abram dari tanah Ur Kasdim meninggalkan rumahnya. Kemudian Bapak Abram mengajak istrinya Sarai dan membawa keponakannya Lot. Kemudian dia membawa harta bendanya dan membawa semua pelayan-pelayannya ya. Ya, karena Bapak Abram ini mempunyai banyak pelayan waktu di Haran dulu. Kemudian pergilah ia berangkat. Tibalah dia di suatu tempat. Di suatu tempat tiba yaitu di dekat pohon apa tadi? Iya, dekat pohon tarbatin ya di kota More. Tiba-tiba di situ Tuhan berfirman lagi, "Coba kamu lihat sekelilingmu. Seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu." Jadi Abraham melihat, Allah berfirman kepada Abraham ya. Abram, dia melihat, wah banyak, negerinya kaya raya, masyhur. Nah, Tuhan berfirman, "Seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Apa janji Allah tadi? Dia akan menjadikan semua keturunan Abraham menjadi apa? Menjadi besar. Semua keturunan dia akan memberkati Bapak Abraham dan memberkati semua keturunannya dan mengutuk orang yang mengutuk Bapak Abraham. Ya. Kemudian setelah dia sampai di situ dia berdoa, kemudian dia mendirikan apa? Dia sudah melihat, oh negeri ini ternyata kaya raya. Banyak hasil apanya ya? Dia penghasil madu, banyak penghasil pertaniannya di situ. Wah, kalau saya tinggal di sini berarti
negeri ini sangat kaya, saya akan menjadi masyhur. Nah, kemudian pada waktu itu Bapak Abraham berumur berapa? Iya, pada waktu itu Bapak Abraham berumur 75 tahun. Ia bersama istrinya, yaitu siapa? Istrinya adalah Ibu Sarai. Bapak Abraham dan Ibu Sarai, kemudian keponakannya, siapa namanya? Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, keponakannya adalah Lot. Kemudian ia berjalan sampai di situ, situ dia melihat, kemudian dia mendirikan mezbah. Mezbah didirikan untuk menyembah Allah. Jadi bukan untuk menyembah yang lain ya. Kita hanya menyembah pada Tuhan. Ya, dia mendirikan mezbah sebagai tempat persinggahannya, tempat untuk berdoa. Tempat untuk berdoa kepada Allah, mengucap syukur. Kemudian setelah itu dia melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, dari cerita kakak tadi, apa yang dapat kita ambil? Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yaitu Bapak Abraham adalah orang yang sangat taat akan perintah Allah. Kemudian Bapak Abraham menuruti segala perintah Allah. Dia disuruh pergi meninggalkan rumahnya, dia ikut. Kemudian pergi meninggalkan sanak saudaranya, dia ikut. Kemudian Bapak Abraham juga ini orangnya suka bersyukur. Dia bersyukur akan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Kemudian juga Bapak Abraham apa? Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik dapat mencontoh dari Bapak Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik sekolah minggu juga dapat menjadi berkat dengan teman-teman di sekitarnya. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin baca apa? Rajin baca Alkitab. Kemudian berbuat baik terhadap sesama. Iya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Judul cerita kita pada hari ini yaitu Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham. Bahan Alkitabnya terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik di rumah yang sudah bisa menulis catat ya supaya diingat. Kemudian ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat pertama. Ya, yaitu coba buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat kita baca bersama ya. Ibrani 11 ayat yang pertama yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ayat hafalan ini nanti dihafal, kemudian direkam, dimasukkan di grup sekolah minggu ya. Jadi nanti yang sudah banyak, yang sudah bisa menghafal, kemudian direkam, kemudian masukkan di grup sekolah minggunya ya. Nah, sekarang demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangan. Alkitabnya ditutup, duduk yang rapi, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih di mana sesaat yang lalu anak-anak-Mu Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajar mereka Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Ajar mereka Tuhan untuk saling mengasihi dan saling mengasihi sesama mereka dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga anak-anak-Mu sekolah minggu ya Tuhan, di dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberi kesehatan, kekuatan, memberi akal budi, kepintaran, biarlah ia boleh melaksanakan segala aktivitas dan keseharian mereka setiap hari. Berkati juga Tuhan orang tua mereka yang senantiasa mendampingi mereka, kiranya Engkau menolong, memberkati, memberi kesehatan, kekuatan agar dapat melaksanakan segala aktivitasnya dalam membimbing anak-anak mereka. Berkati juga Tuhan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati Tuhan
Biarlah ia boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mendoakan anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Biarlah ia boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Dan minggu depan boleh kembali beraktivitas dan boleh mengikuti ibadah seperti saat ini. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, biarlah senantiasa mereka mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Pertemukan lagi kami minggu depan di tempat ini, agar kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah rekaman sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan, kita panggil Kakak Sinda dan Kakak Monik ya. Kakak Sinda, Kakak Monik. Iya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Kita menyanyi pujian bawa persembahanmu. Adik-adik, kita akan doakan persembahan kita, mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena sesaat yang lalu kami telah membawa ungkapan syukur kami, telah membawa persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami berikan dapat berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan persembahan kami dapat berguna bagi seluruh pemberitaan firman Tuhan dimanapun. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut. Ya Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kakak Monik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Iya, adik-adik semua, ayo kita berdiri semua. Ya. Kita menyanyi Pekerja Kristus. Dengan semangat ya. Yang lebih pasti hidup
Mari berdoa. Tuhan Yesus, kembali menaikkan ungkapan syukur kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh datang beribadah, kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh datang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah selesai ibadah, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu dalam seminggu yang akan datang. Tuhan terus menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kami semua, sehingga Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang seminggu ini Tuhan selalu ada bersama kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Ya, Kakak Monik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus. Ya, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita telah menyanyi, memuji Tuhan. Dan sekarang Ibu Guru akan menyampaikan beberapa pengumuman. Minggu lalu Ibu Guru sudah sampaikan bahwa ada lomba ya. Jangan lupa ya dibaca. Dan yang mau ikut silakan daftar dan memperhatikan syarat-syaratnya. Ya, kita bersyukur juga karena anak besar kelas 4 dan kelas 6 SD sudah kembali beribadah. Anak-anak tetap berdoa dan kita semua berdoa semoga virus corona akan segera berlalu dan kita bisa semua beribadah bersama-sama lagi seperti dulu, beribadah di gereja. Ya adik-adik, Ibu Guru juga sampaikan supaya setiap minggu kita beribadah, jangan lupa kita titip persembahan syukur kita dan kolekte kita sama mama papa untuk dibawa ke gereja. Ya, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting supaya virus corona cepat berlalu dan kita kembali bersama-sama lagi bisa bergereja, beribadah bersama di gereja, bukan lagi lewat rekaman ya adik-adik. Demikian Ibu Guru ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Jumpa.